Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ningsi SPD, mengajar bidang studi biologi di SMA Negeri 5 Bagan Sinembang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keanekaragaman hayati, khususnya pada tingkat keanekaragaman hayati. Baiklah anak-anak, materi kita mengenai tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu terdiri dari dua kata, yaitu keanekaragaman dan hayati. Nah, di sini keanekaragaman itu memiliki arti bermacam-macam atau bervariasi. Kemudian hayati itu berarti hidup, maksudnya adalah makhluk hidup. Jadi, bisa kita artikan keanekaragaman hayati itu adalah bermacam-macam jenis makhluk hidup. Keanekaragaman hayati disebut juga dengan biodiversitas, yaitu variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri yang lain. Keanekaragaman hayati dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Variasi makhluk hidup terdapat pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keseluruhan variasi pada ketiga tingkat tersebut akan membentuk keanekaragaman hayati. Nah, berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman gen. Apa itu yang dikatakan dengan keanekaragaman gen? Iya, keanekaragaman gen itu menyebabkan variasi antar individu yang sejenis. Contohnya, pada spesies kucing terdapat variasi seperti kucing Anggora yang berbulu panjang, kucing Siam, dan Balinese yang berbulu pendek. Variasi kucing ini menunjukkan perbedaan sifat. Kita ambil contoh yang lain, ya, yaitu pada tanaman mangga. Tanaman mangga juga terdapat bermacam-macam. Ada mangga arum manis, ada mangga golek, dan ada mangga gadung. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh yang lain pada bunga mawar. Nah, jika kita amati pada bunga mawar itu terdapat berbagai macam warna. Seperti ada mawar berwarna merah, ada putih, kemudian ada juga yang pink. Nah, jadi dengan adanya warna-warna tadi itu disebabkan karena adanya keanekaragaman gen dalam spesies bunga mawar. Jadi, keanekaragaman gen itu dapat menyebabkan variasi antar individu sejenis. Nah, kemudian yang kedua, tingkat keanekaragaman spesies. Kita lihat di sini ada pohon kelapa, ada pohon nipah, dan ada pohon kurma. Nah, keanekaragaman hayati tingkat spesies itu sangat mudah diamati karena perbedaannya sangat mencolok. Sebagai contoh, keanekaragaman antar kelapa, kurma, dan sagu. Meskipun tumbuhan tersebut merupakan satu kelompok tumbuhan palem-paleman, tetapi masing-masing memiliki fisik yang berbeda dan hidup di tempat yang berbeda pula. Misalnya, kelapa tumbuh di pantai, kurma tumbuh di daerah kering, dan sagu tumbuh di pegunungan basah atau di rawa gambut.
Nah, contoh yang lain adalah variasi antara kucing, harimau, dan singa. Ketiga hewan tersebut memiliki atau termasuk dalam satu kelompok kucing, ya, yang mana meskipun demikian antara kucing, harimau, dan singa terdapat perbedaan fisik, tingkah laku, beserta habitat. Nah, kemudian yang ketiga adalah tingkat keanekaragaman ekosistem. Makhluk hidup yang beraneka ragam akan berinteraksi dengan sesamanya atau disebut dengan lingkungan biotik. Nah, selain berinteraksi dengan sesamanya, makhluk hidup juga akan berinteraksi dengan lingkungan abiotik atau tak hidup. Contohnya seperti air, suhu, tanah, cahaya, kelembapan, dan mineral. Nah, kombinasi faktor lingkungan abiotik tersebut akan membentuk lingkungan yang beraneka ragam. Jadi, interaksi antar lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan jenis-jenis makhluk hidup menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Di dalam ekosistem, komponen biotik harus dapat berinteraksi dengan komponen biotik lainnya dan juga dengan komponen abiotik agar dapat bertahan hidup. Jadi, interaksi antar organisme di dalam ekosistem itu ditentukan oleh komponen biotik dan abiotik yang menyusunnya. Nah, kita ambil contoh. Keanekaragaman tingkat ekosistem itu dapat kita lihat ya, seperti contohnya yang pertama, ekosistem hutan hujan tropis. Nah, ekosistem ini terdapat di daerah tropis, di mana di sana terdapat berbagai jenis organisme seperti tumbuhan paku, ada pohon jati, ada juga meranti, ada anggrek, jamur, harimau, ular, dan pacet. Nah, itu termasuk hutan hujan tropis. Nah, kemudian yang kedua, ekosistem pantai. Ekosistem pantai itu didominasi oleh formasi fes dan baring taunia yang berbentuk pohon atau perdu. Nah, hewan yang ada di sana antara lain itu kepiting, serangga, burung pantai, ya. Namanya ekosistem pantai. Nah, kemudian yang ketiga, ekosistem lumut. Nah, ekosistem ini didominasi oleh tumbuhan lumut dan terletak di daerah bertemperatur rendah, misalnya di puncak gunung dan di kutub, ya. Kemudian, hewan yang terdapat di daerah tersebut adalah hewan yang berbulu tebal. Nah, kemudian ekosistem padang rumput. Nah, ekosistem ini didominasi oleh rumput dan terdapat pada daerah yang beriklim kering. Hewan yang hidup di dalamnya itu adalah mamalia besar. Kemudian ada juga herbivor dan ada juga karnivor. Nah, kemudian yang kelima adalah ekosistem padang pasir. Nah, ekosistem ini didominasi oleh tumbuhan kaktus. Terdapat pada daerah beriklim panas. Kemudian, hewan yang ada antara lain itu adalah reptil, mamalia kecil, dan burung. Nah, itulah tadi beberapa tingkatan dan contoh dari keanekaragaman hayati. Terima kasih. Tunggu pembahasan materi di video berikutnya.